Dan sebutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Babi Kamtibnas Desa Sukasari Regensi Desa Sukasari, Bapak Nung Rahindi, waktos dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati DKM dan jajaran Masjid Jami Al-Ma'arif Perumahan Sukasari Regensi. Yang saya hormati mubalik yang akan memberikan tausiah pada kegiatan malam ini. Yang saya hormati sesepuh, tokoh ulama, tokoh masyarakat, kesepuhan, Ketua RW 07. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat lahir dan batin, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana semua kenikmatan ini tidak ada duanya dan ini patut kita syukuri. Tidak lupa mari kita curahkan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, baik kepada keluarganya, sahabatnya, maupun kepada pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Saya mohon izin, mohon maaf tadi terlambat karena kebetulan tadi saya sedang di Bandung. Memang mengetahui ada pemberitahuan mau ada kegiatan Isra Mi'raj di Perumahan Sukasari Regensi ini. Dan kebetulan tadi juga saya di WA kembali oleh kesepuhan Ketua RW. Waduh, akhirnya saya yang di Bandung ditinggalkan untuk datang ke sini, walaupun terlambat, alhamdulillah. Dan kebetulan malam ini juga kegiatan Isra Mi'raj ini bentrok lagi. Ada dua kegiatan, yaitu di RT 4 RW 4, yaitu di Cimuti. Sama malam ini juga, panitianya juga sama, memberitahu kepada saya bahwa malam ini kegiatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini dan mengikuti kegiatan ini, walaupun ini diadakan secara sederhana, tapi ini tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Dan saya selaku anggota Polri sangat mendorong dan mendukung segala kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan PHBI Hari Besar Islam, yaitu Isra Mi'raj. Saya sangat mendukung sekali, di mana saya bisa hadir di sini dan diberikan kesempatan. Tiada lain nanti akan menyampaikan pesan-pesan atau himbauan-himbauan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, yaitu Kamtibmas.
Kemudian saya sampaikan, alhamdulillah makna Isra Mi'raj ini ternyata di perumahan Sukasari Regensi ini sudah menerap kepada warga masyarakatnya. Karena saya sering melihat berita-berita tentang situasi di perumahan Sukasari Regensi ini, warga masyarakatnya selalu rukun, gotong royong, bekerja sama dalam kegiatan korpe, membersihkan lingkungan. Nah, itu sudah terlihat kekompakan daripada warga masyarakat ini perlu ditingkatkan silaturahmi warga masyarakat antar satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, saling bersih-bersih lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita ada sampah kita pungut, kita buang kepada tempatnya, itu sudah menjadi pahala. Dan kemudian kalau membuang sampah sembarangan, apakah itu dosa? Saya katakan itu dosa. Karena membuang sampah sembarangan ini, yang pertama di pekarangan orang lain, jadi orang yang punya pekarangan itu secara tidak langsung dikerjain. Dia harus bersih-bersih, yang membuangnya dingin. Yang lebih parah lagi, sampah ini apabila mudah membusuk, menimbulkan bau, nanti menyebabkan penyakit, orang tertular akibat sampah itu jadi sakit. Itu yang membuang sampah ini dosa itu. Jadi membuang sampah sembarangan ini dosa, karena sampah ini kotor, bisa menimbulkan daripada penyakit. Maka dari itu tetap jaga lingkungan dan jaga kebersihan. Selanjutnya tidak lupa jaga juga lingkungan perumahan kita ini. Jaga lingkungan perumahan kita ini, karena siapa lagi kalau bukan warganya sendiri yang menjaga lingkungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga masyarakatnya mohon untuk digiatkan kembali penjagaan ronda malam atau siskamling. Jadi kesiagaan ini harus terus diperlihatkan. Dengan adanya kegiatan siskamling berarti kesiapsiagaan warga masyarakat itu ada. Apabila ada orang yang mencurigakan, apalagi bukan orang sini, mondar mandir, kita harus berani menegur dan kita harus berani menanyakan apa maksud dan tujuannya. Karena sudah banyak kejadian-kejadian, jangankan yang tidak terlihat, yang terlihat saja orang ini baik sekali bergaul dengan warga masyarakatnya. Dia sering ke masjid, sering sholat, sering mengaji, dia baik terlihat oleh kita. Ternyata apa? Itu Wawon CS, ternyata dia membunuh berapa orang, bahkan mayatnya pun sampai dikubur di belakang rumahnya. Itu yang terlihat, itu dia sering ke masjid, sering ngaji, sering berbaur, tapi tidak terpantau oleh kita. Apalagi yang tidak terlihat. Kalau kita tidak melek di lingkungan ini, tahu-tahu lingkungan perumahan kita ini dijadikan nanti sebagai gudang narkoba, gudang miras, itu mungkin bisa terjadi. Maka dari itu kesiapsiagaan, kewaspadaan daripada warga masyarakatnya itu sendiri harus dideteksi secara dini. Orang yang tidak dikenal dan mencurigakan segera sampaikan dan laporkan kepada yang lebih berwajib. Selanjutnya kami bertekad, Tripides ini kami bertekad, yaitu Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtimas. Kami bertekad untuk bersinergi dan bersama-sama, karena kami ini punya beban moral kepada warga masyarakat binaan kami untuk memberikan suatu pembinaan atau hal-hal yang lebih baik. Yang mana tujuan kami adalah di desa binaan ini bagaimana caranya situasi lingkungan desa yang kami bina ini situasinya aman, tertib, dan kondusif. Itu hanya satu tujuan kami ini. Kami membina desa
bagaimana caranya supaya desa binaan kami ini situasi dan kondisinya aman dan kondusif. Selain daripada kami ini punya tugas membina warga desa binaan, kemudian membantu warga masyarakat dalam menyelesaikan masalah sementara. Menyelesaikan masalah warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwajib. Kami di sini punya yaitu problem solving, yaitu penyelesaian permasalahan. Jadi kalau ada warga masyarakat yang mempunyai masalah, sebelum naik permasalahan ini ke tingkat pelaporan, kita upayakan dulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Itu. Makanya kalau kita sering bersilaturahmi, sudah kita ini saling erat seperti saudara, insya Allah segala permasalahan yang besar maupun yang kecil itu akan mudah diselesaikan. Tapi kalau kitanya sudah jauh, jarang bersilaturahmi, hare-hare dengan tetangga, itu yakin sedikit permasalahan pun akan menjadi suatu timbul permasalahan. Dan di sini alhamdulillah di Perumahan Sukasari Regensi ini dengan ada kegiatan Isra Mi'raj ini juga terlihat warga masyarakatnya kompak. Mohon maaf saya tidak membandingkan kalau di kami Isra Mi'raj dilaksanakan mau di masjid, mau di luar, mubaliknya mau dari mana tetap aja yang datang itu aja orangnya. Kalau di sini alhamdulillah ya. Dengan datang ke sini juga kita ini nanti akan mendapat dua keuntungan. Yang pertama, kita nanti menyimak apa yang disampaikan tausiah oleh mubalik, nanti kita akan mendapatkan ilmu. Yang keduanya kita akan mendapatkan pahala juga. Maka nanti mubalik memberikan tausiah, kita dengarkan, simak dengan baik-baik. Kemudian saya sampaikan juga kepada ibu-ibu, tadi sudah disampaikan oleh Kasepuhan, Ketua RW ya, tentang bijak dalam bermedia sosial. Bijak dalam bermedia sosial. Kita jangan mudah terprovokasi, apalagi terprovokasi oleh paham-paham radikalisme dan terorisme. Kalau ada berita yang sekiranya kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan, kita jangan terlalu menanggapi dan jangan menyebarkan lagi. Tanyakan dulu berita ini kebenarannya ya. Tadi berkaitan dengan masalah culik. Nah, pada ibu-ibu ya, banyak yang datang ke polsek, Pak, betul ada culik yang ketangkap. Banyak sekali yang datang ke kantor polsek Bojong ini menanyakan masalah culik. Jadi saya sampaikan, untuk di wilayah Karangtengah sekarang ini pelaporan adanya penculikan di Polsek Karangtengah ini tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali ada kasus penculikan. Tapi kalau kasus orang hilang, nah itu ada yang melaporkan anaknya tidak pulang, atau orang tuanya mungkin yang sudah usianya sudah tua dan linglung, dia tidak bisa pulang, itu ada yang melaporkan hilang keluarganya. Kalau masalah kasus penculikan tidak ada. Jadi kepada ibu-ibu jangan dibikin resah yang berlebihan ya. Namun demikian kita selaku orang tua, mau ada culik tidak ada culik, yang namanya orang tua itu berkewajiban menjaga daripada putra putrinya. Itu ya. Apalagi kita punya putri yang mau menginjak misalkan remaja, itu harus betul-betul dijaga sekali Bu ya. Mohon maaf, jangan sampai putri kita ini nanti menjadi korban pelecehan seksual ya. Saya sampaikan nih, mohon maaf ya, biasanya pelaku pelecehan seksual ini adalah orang dekat, orang dekatnya. Mohon maaf nih, bisa pamannya, bisa bapak tirinya, mohon maaf juga kadang-kadang bisa gurunya. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya karena buktinya ada, di kantor saya ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya.
Gitu. Jadi orang-orang yang terdekat. Maka dari itu mohon kepada ibu-ibu yang memiliki putrinya, mohon untuk dijaga dengan baik. Ini saya sampaikan. Yang selanjutnya khusus ini untuk para remaja, pemuda, dan saya yakin kalau di perumahan ini mudah-mudahan tidak ada ya. Khusus para remaja, pemuda, jauhi barang-barang terlarang ya. Barang-barang terlarang ini narkotika maupun minuman keras ya. Karena saya miris sekali di Polres Cianjur ini, dari sekian tahanan yang ada di Polres Cianjur, dari sekian ratus ini 60% adalah kasus narkoba. Saya sampaikan 60% kasus narkoba. Dan yang paling miris lagi, mayoritas usia remaja, bahkan anak-anak. Jarang aki-aki anu karena narkoba ya, ayah hiji dua pastilah. Tapi mayoritas ini usianya masih usia remaja, usia anak sekolah. Itu sangat miris sekali. Jadi 60% yang tahanan di Polres Cianjur ini, 60% adalah kasus narkoba. Kemudian didominasi oleh usia remaja dan anak-anak. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Orang tuanya juga harus tetap memantau anaknya, memperhatikan anaknya. Jangan sampai putra kita, remaja kita ini akhirnya menjadi pecandu ya, terkena daripada narkotika dan minuman keras, sehingga ada kejadian setelah mengkonsumsi daripada minuman keras dia dibawa ke medis sehingga meninggal dunia. Itu ya, apakah kita ini harus ada korban lain ya? Jadi jangan. Maka dari itu sayangi diri kita. Kita ini jangan sampai mati menjadi sia-sia karena miras atau narkoba. Mending kalau kita matinya dalam hal berjuang untuk menafkahi keluarga, berjuang untuk mendidik keluarga, itu menjadi masalah. Ini kalau kita meninggal akibat daripada narkotika dan minuman keras, kita ini mati sia-sia. Sayangi ya, karena mati ini tidak meninggal melihat usia juga. Kemudian saya sampaikan kembali, tetap menjaga lingkungan ini ya, karena pelaku pencurian tidak serta-merta datang-datang dia ini langsung melakukan pencurian. Minimal dia itu melakukan mapping atau menggambar. Bisa mungkin pura-pura dia menjadi tukang jualan, mondar mandir, tukang lekdut, tukang apa, padahal dia lagi menggambar. Ini motor si bapak ini biasanya pulang jam sekian, disimpannya biasanya di sana, tidak pernah dikunci, itu digambar itu. Dan kelengahan-kelengahan kita ini nanti dia gambar. Jangankan disimpan di luar, disimpan di dalam rumah saja itu bisa terhabiskan, nggak habis pikir. Kalau di pekarangan rumah itu mungkin, ini di dalam rumah disimpannya itu masih bisa dicuri. Maka dari itu saya sampaikan kepada warga masyarakat semua, khususnya warga perumahan Sukasari Regensi, untuk tetap berwaspada, minimal jaga harta benda kita itu, supaya kita ini tidak terjadi menimpa kepada diri kita atau keluarga kita. Anak-anak yang menggunakan alat komunikasi, ibu-ibu ya, bapak yang diberikan alat komunikasi, mohon untuk dibatasi. Mohon untuk dibatasi. Jangan dibiarkan di-los. Karena berbahaya. Karena anak-anak sekarang ini sudah pada pintar, bisa membuka situs-situs tanpa diajarkan, dia sudah bisa membuka situs-situs yang lain. Apalagi membuka situs-situs sekarang yang lagi ngetren ini, situs slot ya, itu perjudian slot itu, judi slot, itu jangan sampai. Makanya
bagaimanapun anak kita ini adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain selain daripada orang tuanya itu sendiri kalau terjadi apa-apa kepada anak putra putri kita. Jangan menyalahkan orang lain, kita sendiri yang harus disalahkan. Karena kita ini lalai, ya. Mereka terlalu diberikan kebebasan, padahal belum waktunya, ya. Judi slot, gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa pecandu game ini lebih sulit bertobat daripada pecandu alkohol. Pecandu game lebih sulit bertobat daripada pecandu alkohol. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa game ini adalah bukan perbuatan maksiat. Padahal game ini adalah nyata-nyata adalah pembunuh waktu yang paling nyata. Itu pembunuh waktu yang jelas. Tidak tahu waktu kalau sudah memain game ini. Kapanpun, dimanapun, kalau sudah main game itu tidak akan berhenti. Kalau sudah kecanduan. Maka dari itu saya sampaikan kembali, untuk alat komunikasi atau handphone yang diberikan kepada putra putri kita ini untuk dibatasi, ya. Jangan mereka ini diberikan handphone karena itu rawan juga. Anak-anak pegang handphone, jalan-jalan di sini ada orang nanti dijamret, ya. Itu banyak sekali kerawanan-kerawanan. Kita harus dijaga biar anak-anak kita ini tidak terjadi hal-hal yang menimpa kepada mereka, ya. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang tidak berkenan di hati bapak ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.